Halo guys, Adi di sini dan kali ini kita mau buat space saving furniture atau furniture hemat ruang berbentuk lift up bed atau ranjang yang bisa dilipat. So, disimak aja guys. Oke guys, jadi kali ini kita pakai materialnya itu block tack dengan ketebalan 18 mm. Dan di sini kita mau potong-potong itu untuk membuat persegi sebagai rangka dari tempat tidur ini guys. Jadi kita potong dua sisi untuk panjang dari dipan dan dua potong untuk sisi lebar dari dipan ini. Dan juga kita harus potong-potong untuk penyangga atau struktur sebagai penopang nanti saat ambalan kita tutup. Setelah kita melakukan proses pemotongan, kita lanjutkan dengan proses pengeleman HPL. Kita lanjutkan untuk melakukan proses pengeleman. Untuk proses pengeleman HPL ini kita menggunakan lem kuning. Pertama kita berikan lem kuning pada sisi untuk bagian HPL-nya. Dan berikutnya kita persiapkan untuk bidang kayunya. Sebelumnya kita lakukan proses amplas dulu. Setelah itu kita juga lakukan proses pengeleman menggunakan lem kuning menyeluruh serta merata di permukaan kayunya. Setelah menunggu hampir mengering, lalu kita siap untuk menempelkan HPL ke permukaan kayunya. Di sini kita bisa melakukan proses ini sendiri jika sudah terbiasa dengan kita lebihkan 1 cm di masing-masing sudut dari HPL-nya. Dan setelah HPL kita tempel, kita harus memberi tekanan dengan kayu yang sudah dilapisi dengan kain agar nanti kedua permukaan antara HPL dan kayunya itu bisa merekat dengan sempurna guys. Setelah itu kita rapikan HPL menggunakan kikir tangan. Caranya ini kita cukup memotong dari sisi atas dengan posisi dari siku tangan ini tegak lurus. Berikutnya kita juga mau lem untuk sisi lain dari ranjang ini. Untuk merek lem kuning yang kita gunakan, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar di bawah atau melalui DM. Setelah itu kita juga lakukan proses amplas pada permukaan kayu atau block tack yang kita gunakan kali ini guys. Di sini saya menggunakan amplas sedikit kasar dengan kode 140. Berikutnya kita lakukan proses pengeleman menggunakan lem kuning. Kita harus memastikan semua permukaan ini benar-benar rata, jangan sampai ada yang menggelembung karena nanti akan membuat benjolan saat HPL sudah kita pasang. Selanjutnya kita tempel HPL begitu lem hampir mengering sekitar 10%. Sama juga kita harus memberikan tekanan agar nanti HPL ini tidak terlepas lagi. Untuk merapikan sisa-sisa HPL, selain opsi menggunakan kikir tangan seperti ini, kita juga bisa menggunakan mesin trimmer ataupun juga bisa dengan menggunakan mesin router.
Kita lakukan proses perapian HPL ini di kesemua sisi dari tepian edgingnya guys. Berikutnya kita mau melakukan proses pengeleman untuk bagian edging. Pertama kita berikan lem dulu untuk sisi edging dari permukaan kayunya. Dan sebelumnya kita amplas dulu. Berikutnya kita lakukan proses pengeleman menggunakan lem kuning juga. Karena PVC edging dengan kayu itu tidak bisa dilakukan dengan sekali lem aja, jadi kita harus melakukan proses pengeleman di kedua sisi, antara PVC edging dan juga dari permukaan kayunya. Kita menunggu untuk lem kering sekitar 10-15 menit, lalu edging PVC ini siap kita tempel ke bagian edging dari permukaan kayunya. Setelah itu kita juga berikan tekanan menggunakan kayu yang dilapisi dengan kain. Karena saya menggunakan edging dengan ukuran yang lebih besar, kita harus potong menggunakan cutter yang sudah dimodifikasi. Untuk bagian yang kurang rapi, kita bisa rapikan menggunakan cutter. Dan untuk ujung PVC ini kita bisa potong menggunakan gunting. Kita ukur kebutuhan PVC edging ini agar nanti kita tidak membuang-buang bahan. Dan berikutnya kita pasang edging untuk sisi lain dari permukaan kayunya. Setelah itu kita potong ujung menggunakan gunting. Dan berikutnya kita juga mau pasang edging untuk di bagian tulangan atau struktur yang nantinya berfungsi sebagai penahan dari ambalan atau dasar kasurnya guys. Kita lakukan amplas dan juga setelah itu kita lakukan pengeleman menggunakan lem kuning. Di sini saya menggunakan scrap menggunakan sisa potongan HPL, atau juga teman-teman bisa menggunakan scrap lain yang terbuat dari besi atau seng. Setelah itu kita tempel edging menggunakan PVC edging. Di sini saya menggunakan edging sewarna dengan HPL-nya. Teman-teman juga bebas bisa menggunakan edging warna putih atau warna lainnya. Lalu untuk sisa dari PVC edging ini kita potong menggunakan pisau cutter yang sudah dimodifikasi. Dan berikutnya list ini atau struktur ini kita pasang ke bagian sisi dari dipan ini. Setelah semua tulangan kita pasang, kita lakukan juga pemasangan untuk hidroliknya atau mekanisme untuk naik turunnya dari rancang ini guys. Kita harus pastikan untuk tinggi rendah dari hidrolik ini harus sama dengan tulangan yang sudah kita pasang ini guys. Dan berikutnya kita lakukan proses pemasangan skrup pada hidrolik ini. Dan ini contoh sebelum kita pasang dari hidrolik atau gasnya guys.
Oke, kita juga lakukan untuk pemasangan hidrolik pada sisi samping yang satunya. Sama juga kita harus mengukur sudut atau ketinggian dari hidrolik dan juga struktur tulang ini harus sama. Kita lakukan proses sekrup juga untuk bagian dari hidrolik ini guys. Hidrolik ini mampu menahan beban sampai sekitar 60 kg, jadi nanti kuat banget untuk saat kita mengangkat dengan ada kasur. Oke, berikutnya kita lakukan assembly aja guys. Kita satukan untuk bagian belakang dan juga dari bagian sampingnya. Di sini saya hanya menggunakan sekrup dari sisi luar agar teman-teman bisa mudah untuk mempelajari atau yang ingin membuat dipan model lift up seperti ini. Dan berikutnya kita juga pasang untuk sisi samping yang satunya guys. Kita lakukan proses sekrup juga dari sisi luar aja. Nantinya bisa kita tutup dengan topi sekrup. Kali ini kita mau menunjukkan untuk cara yang paling sederhana, karena nantinya ranjang ini bisa banyak modifikasi. Contohnya nanti kita akan bisa tambahkan untuk laci-laci dan juga penyimpanan lainnya dari partisi atau dari sekat yang nanti kita bisa menyesuaikan dari kebutuhan. Setelah itu kita pasang hidrolik ke mekanisme naik turunnya guys. Dan berikutnya kita pasang partisi. Di sini saya hanya menggunakan satu partisi, menyesuaikan dari kebutuhan untuk dari tempat penyimpanan yang teman-teman nanti mau buat. Dan berikutnya kita mau pasang untuk ambalan atau dasar kasurnya. Kita tinggal sekrup aja untuk bagian sisi atas dari mekanisme naik turun ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika teman-teman ada keinginan untuk membuat ranjang seperti ini, silahkan tulis komentar di bawah untuk menanyakan tentang pola atau ukuran detail dari ranjang ini. Jangan lupa like dan share agar bermanfaat bagi yang lain. Dan sampai ketemu di video berikutnya.